wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat semuanya yang masih setia mendukung channel Jadi Kaya ini. Terus semangat, terus istiqomah amalkan ilmu ini. Pasti Allah segera akan mengabulkan apa yang menjadi hajat-hajat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, ini celana saya dibalik. Mana? Ini dibuka dulu. Istri saya kesini juga, Pak Haji. Ya nggak apa-apa. Ibu tutup mata, Bu. Oh iya, balik. Yo, lo praktekin apa? Hah? Bener dibuka. Namanya pengobatan nggak waras. Pengobatan nggak waras. Yang praktekin nggak waras. Tapi kan hasilnya waras. Kalau Mbak Agustini itu 3 minggu, wallahi saya 10 hari. Saya sebelum datang ke sini 10 hari yang lalu nonton di YouTube, Pak Haji. Yang pertama saya lakukan, dapat saya info adalah mandi pandan dengan tobat. Hari itu saya keajaiban pertama, Pak Haji. Kebetulan saya punya saudara ya, saudara beda agama karena istri. Hari itu yang namanya ada orang meninggal, Bu ya, biasa kita nyecep nggak? Nah, ini kebetulan orang beda agama, paling tidak 500.000. Di dompet nggak ada seperak budak, Pak Haji. Mobil bensinnya udah di aja. Saya praktekkan ilmu Pak Haji. Saya hanya bermunajat kepada Allah. Pokoknya hari ini harus ketemu. Dilalahnya Pak Haji, info kematian jam 9 malam. WhatsApp saya buka jam 8 pagi. Buru-buru saya jam 8 pagi ke rumah duka. Nggak ada satu orang pun, Bu Haji, Pak Haji. Jadi saya nggak jadi nyecep, Bu. Karena memang nggak ada uang. Allah kabulkan, itu yang pertama. Saya tetap datang, nengok, nggak ngasih duit. Karena memang nggak ada duit. Satu. Yang kedua, Pak Haji, Itu ajaibnya di mana? saya nggak ngasih duit, Pak Haji. Keajaiban pertama. Oke ya. Harusnya kan kita nggak berangkat ya. Harusnya kita nggak berangkat. Oke mah nggak ajaib. Nah, ini yang keempat, Pak Haji. Yang kedua, hari itu saya servis mobil, Pak. Servis mobil karena panas. Di bengkel itu 400.000 sampai 500. Saya praktekin. Ya Allah, saya pengen servis mobil dengan harga yang paling murah. Dari 400.000, saya hanya bayar 200.000. Itu pun 200.000, Pak Haji, hanya ada di dompet. Saya bermunajat lagi, sholat zuhur, kalau nggak salah sholat zuhur, saya munajat, ya Allah, tambah kembalikan uang yang tadi saya bayarkan untuk servis radiator. Nggak lama, saya pekerjaannya di properti. Ngebenerin yang bolong, gipsum yang bolong itu dibayar 350, Pak Haji, pada saat sholat zuhur. Ditransferlah DP 200.000. Uang yang dibayarkan ke bengkel kembali 200.000. Yang kedua, keajaiban ketiga, di sini ada istri saya. Saya mau jual mesin cuci yang rusak, Pak Haji. Ya udah, kerongsok aja 150.000, terserah. Waktu itu mengandalkan, kata Pak Haji, pikiran. Dengan 150 ya udah. Ternyata Pak Haji, ketika saya melibatkan Allah, itu mau jual 150 susah tuh, tanpa melibatkan Allah. Saya libatkan Allah, salat duha, ya Allah saya pengen ngejual mesin cuci. Alhamdulillah, jam 9 malam itu dapat telepon. Bisa nggak mesin cuci dikirim ke Kosambi? Ada orang Bandung sini? Tahu Kosambi? Wallahi ini, saya kirim ke Cipaera. Jam 9 sampai jam 10. Nyampe di sana Pak Haji, dari iklan 425 tidak ditawar. Padahal sebelumnya saya jual 150.000. Nggak laku. Tapi ketika melibatkan Allah, dibayar 425 ditambah 25.000. Jadi 450. 300% Allah libatkan. Dari situ keajaiban. 10 hari. Yang ketiga,
Yang keempat, istri saya ada di sini. Biasa orang kalau ke depan agak blow on. Ya. Yang keempat, Pak Haji. Yang keempat, saya waktu itu di rekening nggak ada duit. Saya kontraktor ya, bikin mebel. Bapak dan Ibu tahu gak singkatan dari kontraktor? Kontraktor itu kalau dapat kontrak punya kantor. Kalau nggak dapat kontrak jual kantor. Betul. Waktu itu Pak, kurang hari apa ya? Ada istri saya di sini nih. Di rekening nol Pak. Hari Senin uang proyek yang pertama DP udah habis Pak. Udah habis. Dipakai bayar utang ini segala macem. Begitu hari Senin saya harus melanjutkan pekerjaan proyek saya. Duit seperak budak di rekening nggak ada Pak Haji. Kembali lagi. Saya bermunajat lagi, sholat duha. Saya bermunajat sama Allah. Ya Allah, saya bermunajat kepada Engkau pemilik langit dan bumi beserta isinya. Dengan keagungan Rasulmu dan karomah doa anak yatim RDAY pimpinan Haji Dwi Susanto. Hari ini tolong transferkan uang 20 juta ke rekening saya. Alhamdulillah Pak. Kira-kira kalau Bapak minjem duit ke saudara 20 juta. Mohon ayat. Wallahi. Orang yang saya chatting itu tidak pernah ketemu. Nah, saya dapat transferan 20 juta ada di rekening. Sampai hari itu istri saya nangis, Pak. Yang dia japri nggak dia kenal karena kan dia pinjol. Jadi, Pak Haji, yang Mas, lo praktekin ilmu RD apa sehingga hajatnya banyak yang terkabul? Nanti, Pak. Bos praktekin ilmu RD apa? Pak Haji, ya, yang terakhir itu tadi 20 juta ya. Alhamdulillah istri saya nangis. Berdiri coba istri saya, Pak. Sus, ini saksi hidupnya. Malu soalnya yang bawah lagi netes. Mas, lo praktekin ilmu RD apa yang hajatnya terkabul? Yang pertama saya tobat telanjang, Pak Haji. Gimana telanjangnya? Ya Allah, Engkau lahirkan aku dalam keadaan telanjang. Hari ini pun aku telanjang. Ku lepaskan seluruh beban-bebanku. Hanya Engkaulah yang akan mengisinya kembali. Itu satu yang. Terus kemudian mandi pandan, Pak Haji. Yang ketiga, qobliyah ba'diyah. Saya jalanin. Tahajud full 12, duha 8 rakaat. Yang agak repot, Pak Haji, 12 juz. 12 juz agak repot. Pernah saya coba 10 jam itu Pak Haji. Makanya tadi dengan Mbak Agustin mau belajar. Bagaimana kalau 12 juz itu 10 jam? Artinya Nggak lewat. apa-apa lo kalau belajar sama Mbak Agustin mesti diajak istrinya. Ya, siap Pak Haji. Saya di kamar bareng sama istri. Enggak, telanjang kayak gini cukup telanjang aja di tempat tidur boleh, duduk boleh. Kalau memang di kamar, kamarnya ada anak, ada cucu, ya udah telanjangnya di kamar mandi. Pokoknya buktiin ke Allah bahwa kita lahirnya telanjang, nggak punya apa-apa. Saya pernah jadi Tuhan kecil, ampuni saya Tuhan. Saya dulu pernah menghina orang. Lu kalau nggak ada gue, nggak bakal hidup lu. Ah, nggak boleh. Itu salah satunya yang menghambat hajat. Bapak dan Ibu coba telanjang. Ji, bisa nggak kalau di ruangan ini kita telanjang berjamaah? Lanjut, Bapak pernah ilmu RD apa lagi? Tadi telanjang. Kemudian bangun jam 00. Terus sholat tahajud. Terus kemudian sholat fajar, sholat subuh. Untuk 12 juz saya belum bisa full. Paling baru 1 juz, 2 juz. Nah, kemudian duha, sedekah subuh, Pak Haji. Sedekah subuh saya kerjain. Kemudian sama istri saya, Pak Haji. Jadi sekarang saya nggak perlu ATM, nggak perlu Alfamaret. Jadi di kamar aja saya gesekin tuh memeknya. tepuk tangan dong. Wow. Gesek memeknya pakai apa kalau boleh tahu? Pakai ini Pak Haji. Cair. Ada saksinya ada.
Siapa saksinya? Itu istri saya tuh Pak, tuh, sama anak saya lagi di luar Pak Haji. Oh iya. Anak saya 3 tahun sekarang, wallahi nih ya, karena ibunya tadi nggak pernah pakai celana dalam, dia sering bilang, mama nggak pakai celana ya, mama nggak pakai celana, karena biar gampang ngegesetnya Pak Haji. Oke. Selanjutnya, keajaiban berikutnya adalah mandi pandan saya 9 hari. Jadi saya mandi pandan, hari terakhir itu saya mandi sekitar sore lah Pak. Pokoknya mandi itu ada keajaiban luar biasa Pak. Wallahi nih, konsumen klien saya yang udah lama-lama nggak pernah telepon, dia datang Pak nelpon. Deketin. Jadi konsumen, klien-klien yang udah lama, yang udah saya lupakan, itu datang Pak, nelpon lagi, tolong bikinin kamar set, tolong bikinin kitchen set, semua. Setelah saya praktek mandi pandan dan ngelakuin yang tadi Pak. Nah kemudian kemarin itu biasanya saya nagih orang itu sampai pakai urat Bu. Nagih orang, kapan ditransfer, kapan mau sewa apartemen, kapan mau bayar. Hari kemarin sebelumnya Pak Haji saya main sama istri. ML, ngobel. Ya, ngobel, muter-muter tuner. Cair 3 miliar, cair 3 miliar, cair 3 miliar. Besoknya ada transferan 2.500.000. Ini istri saya ada. 9 hari tahajud, duha, agak capek Pak Haji. Tadi malam saya lewat jam 00. Tahajud saya jam 3:30 Pak Haji. Jadi nggak mandi, nggak ada pencairan. Hari ini Pak Haji, sebelum berangkat Pak Haji, saya dari Bandung sekeluarga, ada kakak saya, ada istri saya, ada anak saya. Saya akan bercerita tentang 5 keajaiban. Ternyata sampai sini nambah 1 keajaiban. Apa tuh? Begitu masuk, pasien banyak Pak Haji, nggak bisa masuk. Saya ngobrol sama penjaga pintu. Wah ini katanya sekian jam. Saya ingat nasihat Pak Haji, duluin Allah. Saya sholat isya dulu. Maghrib saya lewat Bu dari Bandung. Ya Allah, saya datang jauh-jauh dari Bandung, pengen ketemu Pak Haji, pengen silaturahmi. Izinkan saya ya Allah ketemu dengan keagungan Rasulmu dan karomah doa anak yatim RDAY pimpinan Pak Haji. Saya izinkan ketemu. Ngobel Bu. Ngobel apa? Ini Pak Haji. Gimana Begitu. ngobelnya coba? Gini, Rokoknya gimana? Ngobel. Setelah sholat Sambil ngobel ngomong apa? saya pasti bisa masuk ketemu Pak Haji. Saya pasti bisa masuk ketemu Pak Haji. Alhamdulillah Pak Haji, kayaknya di luaran sana ada pasien yang sehari, 2 hari, 3 hari, bahkan ada yang nggak bisa masuk. Tapi alhamdulillah saya bisa masuk. Itu istri saya, ini kakak saya, ini ponakan Pak Haji. Dan maaf sama yang dari bawah penjaga pintu saya salamin Pak Haji. Gitu. Itulah tadi pengalaman saya Bapak-bapak. Jadi ketika saya memang ini adalah hari pertama saya ketemu dengan Pak Haji. Semakin yakin apa yang Pak Haji ajarkan pasti kabul. Mohon doa kepada seluruh yang hadir hari ini. Ada dua hajat saya nih. Yang pertama, pengen punya penghasilan 3 miliar. Yang kedua, kayaknya mustahil, tapi kalau minta sama Allah pasti Allah kabul ya Pak Haji. Terserah Allah. Yang penting saya sudah minta. Ya, tepuk tangan.